Shalom. Cek. Ini suara saya lebih merdu, Bapak Ibu. Haleluya. Ini Bapak Gembala dari tadi sibuk sana sibuk sini ya. Luar biasa beliau mempersiapkan bisa perayaan atau ibadah Natal ini berjalan dengan baik. Ini Bapak Gembala yang luar biasa. Kita berikan tepuk tangan dulu. Haleluya. Silakan duduk Pak. Biarkan itu berjalan sendiri. Bapak duduk menikmati kebenaran firman Tuhan. Ya maksud saya seperti itu Bapak Ibu. Ya. Oke. Senang sekali bisa ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Beberapa minggu lalu Pak Pendeta Daniel Masangka menelpon saya, ya bisa nggak ngisi di GBI Elroy, ya visi oikumene ini di Labo. Oke, tuh saya cek perjalanan saya, ternyata bisa, ya dan kosong. Enggak lama, sebentar saya lagi di Kemarinding, diminta lagi jam 7 di sana. Ya luar biasa ini. Orang Toraja sekali datang saya diborongi semuanya. Haleluya. Ya shalom untuk hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Saya melihat wajah-wajah yang ganteng dan cantik. Para Bapak Ibu Gembala. Jemaat Tuhan yang luar biasa. Coba katakan kiri kananmu, katakan kamu itu luar biasa. Haleluya. Ya, nama saya Pendeta Heinze Kopstan. Saya datang bersama istri dan anak saya. Ya, istri saya paling cantik sedunia, tiada yang lain. Ya, harus begitu dong, ya. Ibu-ibu gimana? Haleluya. Ada saya 2, 1 pria, 1 laki. Ya, yang kedua ada ikut kami, tapi dia masih ada di hotel. Jadi kami bertiga dalam tanggal 20 malam setengah 12 kami jalan dari Makassar ke Sabang. Karena ada pelayanan di sana tanggal 21, 22. Untung kami jalannya tengah malam. Kalau jalannya subuh, mungkin kami ketahan banjir. Ya, itu ada yang berkata jalan pagi saja, ya, atau jalan subuh. Enggak, kita jalan tengah malam saja. Ya, katanya nanti ngantuk. Ya itulah Tuhan. Ya, memang kami disuruh tidur di sebelum Parepare karena ban mobil kami sobek, ya besar. Jadi kami harus beristirahat di halaman masjid. Ya, saya hubungi teman-teman yang ada, mereka bilang nanti bengkel baru buka pagi. Tapi ya, puji Tuhan, Tuhan kirim imam masjid untuk tolong kami. Dia menghubungi bengkel dan akhirnya pagi-pagi kami bisa jalan kembali dengan baik. Nah, sehingga kami bisa ada di sini. Tadi saya sempat dan istri menikmati bakso babi. Ya. Oke, saya lihat Bapak Ibu tegang-tegang. Jadi ya, dan kami tadi sempat tersesat sampai di ujung sana. Ya nggak tahu juga, ya, Bapak Gembala nggak tahu posisi daerahnya di mana di sini ya. Tapi oke lah, itulah Tuhan ya. Memang biasanya kalau kita dapat tuntunan Google Map, kadang-kadang lewat Bapak Ibu. Tapi tuntunan Tuhan itu sempurna. Amin. Haleluya. Makanya tema kita pada siang hari ini ibadah Natal siang. Saya baru pertama kali mimpin ibadah Natal siang. Untung tadi tidak nyanyi lagu Malam Kudus. Ya. Kalau tidak kita nyanyi siang-siang kudus. Nah, tema Natal kita secara nasional PGI KWI adalah apa disebut? Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Marilah kita sekarang pergi ke Bethlehem. Untung para gembala pergi ke Bethlehem tidak tersesat jalannya. Ya, sama seperti orang Majus mendapatkan tuntunan dari bintang Tuhan. Sehingga mereka tiba dengan sempurna tepat pada posisinya. Coba kita lihat bersama-sama Lukas 2 ayat 8 sampai yang ke 20 bahkan lebih ya. Kita lihat Lukas 2 ayat 8 sampai yang ke-20. Ayat-ayat ini tahun lalu juga mengambil ayat ini, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi, ya. Nah, coba kita lihat kejadian Lukas 2 ayat 8 sampai yang selanjutnya.
Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ayat-ayat ini sungguh luar biasa. Dari ayat-ayat ini kita mempercayai bahwa Yesus Kristus Tuhan adalah Allah, Dia Raja, Dia Tuhan atas kehidupan kita. Natal bukan hanya sekedar liturgi. Natal tidak hanya berbicara Yesus lahir sebagai seorang bayi dan terus-menerus tiap tahun kita rayakan Dia sebagai seorang bayi. Natal berbicara tentang berita yang disampaikan keluar dari sorga oleh malaikat kepada manusia. Ya, berita apa itu? Kabar baik apa itu? Bahwa dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu siapa? Kristus Tuhan. Ya, Kristus Tuhan. Injil berbicara tentang berita kabar baik yang keluar dari sorga tentang kelahiran seorang raja. Siapa rajanya? Juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Ini pesan penting. Ini pesan yang tidak disampaikan oleh manusia. Ini pesan yang disampaikan oleh sorga itu sendiri. Amin. Dan pesan itu dari 2000 tahun yang lalu sampai pada hari ini. Bahwa pesan itu telah hadir di dalam dunia. Kristus Tuhan, Juru Selamat manusia. Kenapa disampaikan kepada gembala-gembala? Kenapa disampaikan untuk pergi ke Betlehem? Ya, ayat-ayat tadi yang kita baca di situ dikatakan di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, sedang menjaga kawanan ternak mereka. Dan pada waktu itu malam hari, malaikat datang dan memberitakan kabar kesukaan itu. Berita yang keluar dari kerajaan sorga. Kenapa disampaikan kepada para gembala? Saya percaya ini bukan kebetulan. Amin. Tidak kebetulan. Para gembala ini sedang berjaga pada waktu malam. Mereka menjaga kawanan ternak mereka untuk terhindar dari mara bahaya dan sebagainya. Ya, mungkin ada yang ingin ambil, curi dan sebagainya. Mereka jaga baik-baik. Dan dikatakan bahwa
para gembala-gembala ini merupakan dalam strata sosial kehidupan masyarakat Yahudi. Mereka adalah orang-orang yang paling rendah, yang tidak dianggap, yang tak terpandang. Mereka hanya ada di padang pengembalaan. Tugas mereka mengembalakan kambing domba. Hanya itu. Mereka adalah kaum yang tidak terpandang, tidak diakui. Tetapi juga ada yang memberikan interpretasi bahwa gembala-gembala ini itu adalah para imam. Para imam yang diberikan tugas untuk menjaga kawanan ternak yang nantinya akan dipersembahkan di bait Allah. Ya, tapi apapun itu, bahwa gembala ini bisa jadi mewakili masyarakat atau manusia yang paling rendah, paling hina, dan juga masyarakat atau manusia yang dianggap paling tinggi status sosialnya. Betul? Berarti berita ini disampaikan kepada seluruh umat manusia, terlepas dari status sosialnya. Ini berita bahwa pada hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Tetapi malaikat mengawali pemberitaan ini dengan kata, jangan takut. Betul? Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jangan takut. Adakah di antara kita yang tidak pernah merasa takut? Ada? Coba lihat kiri kananmu. Kamu tanya, kamu pernah merasa takut enggak? Tanya, takut apa? Takut setan. Takut apa lagi? Ya? Takut apa Bapak Ibu? Takut mati. Ya, ketakutan manusia terbesar adalah takut mati. Apa lagi? Halo? Kebanyakan di sini ibu-ibu ya. Wanita. Haleluya. Nah, berarti memang manusia dalam kehidupannya selalu mempunyai rasa takut. Kenapa rasa takut itu ada? Halo? Kenapa rasa takut itu ada? Karena kurang percaya. Ya. Apalagi? Kenapa rasa takut itu ada? Ketakutan padahal adalah sesuatu yang belum nyata, betul kan? Belum terbukti kan? Takut mati, belum mati kan? Belum kan? Takut setan. Ini dia. Kenapa harus takut setan ya? Harusnya setan yang takut kita. Ya. Karena memang manusia itu bisa jadi lebih jahat dari setan. Ya. Kenapa takut? Karena manusia tidak bisa menguasai semuanya. Termasuk hari depan kita. Termasuk masa depan kita. Termasuk keadaan yang ada. Sehingga karena tidak punya kuasa, maka manusia merasa takut, khawatir, gentar. Coba kalau dia punya kuasa, kalau dia punya backingan, apalagi kalau dia punya apa lagi? Apa yang disebut bahasa? Kalau dia punya ada polisi, tentara, dekengan, ya. Mana dia rasa takut? Betul kan? Betul apa betul ini? Kalau dia punya uang banyak, kadang-kadang tidak rasa takut. Apalagi kalau dia punya senjata. Ya. Tapi manusia tidak bisa menguasai semuanya. Makanya rasa takut itu selalu ada.
tetapi dengarkan firman Tuhan. Malaikat ini berkata kepada para gembala, di tengah malam buta, mereka takut karena tiba-tiba berdirilah malaikat di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan. Lalu mereka ketakutan. Ya. Berita ini, jangan takut. Katakan kiri kanan, jangan takut. Kenapa kita jangan takut? Ini penting ini. Kenapa orang percaya dikatakan jangan takut? Halo? Kenapa? Karena kita punya juru selamat. Juru selamat kita bukan manusia. Juru selamat kita Kristus Tuhan. Kok tidak ada yang amin? Atau kurang percaya? Kita jangan takut karena kita punya Tuhan dalam kehidupan ini. Karena kita punya Kristus. Siapa Kristus ini? Kristus artinya yang diurapi. Tapi siapa yang diurapi? Raja yang diurapi. Pada dan katanya Mesias. Apa Mesias? Raja yang diurapi. Yang dinanti-nantikan oleh orang Israel untuk membebaskan mereka dari perbudakan Romawi. Yang menanti-nantikan untuk Mesias ini mendirikan kerajaan untuk melawan orang Romawi. Mereka menanti-nantikan itu. Tetapi kita percaya Sang Firman Allah sendiri. Firman Allah telah menjadi manusia. Tinggal di tengah-tengah kita. Kita tidak takut. Tapi berita ini yang disampaikan oleh malaikat, disampaikan kepada para gembala. Lalu kemudian ketika para gembala ini mendengar berita itu, dengarkan baik-baik. Mereka mendengar berita yang disampaikan oleh malaikat. Mereka mendengar. Mendengar itu penting. Katakan, mendengar itu penting. Iya. Manusia punya panca indera apa? Mendengar. Mendengar itu penting. Tadi Pak Bapak Gembala mengatakan lilin-lilin ini mewakili 12 murid. 12 murid, disciple. Disciple berarti disiplin. Disiplin untuk apa? Mendengar. Mendengar untuk apa? Mendengar untuk apa ini? Menaati dan melakukan. Berita yang disampaikan oleh malaikat didengar oleh para gembala. Lalu kemudian apa? Setelah malaikat itu kembali ke surga, para gembala ini berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ada kata yang kedua, melihat. Mendengar dan melihat. Katakan kiri kanan, kamu harus mendengar dan melihat. Kenapa saya suruh katakan kiri kanan? Supaya Bapak Ibu tidak ngantuk. Karena ini memang jam-jam susah. Ya. Lah, setelah mereka berkata demikian, mereka para gembala ini langsung pergi kemana? Ke Bethlehem. Bethlehem yang mana? Menurut Google, Bapak Ibu bisa cek di Google, ada dua tempat yang namanya Bethlehem di Israel.
Satu Bethlehem di Galilea, satu Bethlehem yang disebut Efata, yang dekat Yerusalem. Malaikat menyampaikan kemana ini? Bethlehem mana ini? Ya, karena mendengar ini penting kan? Mendengar berarti kita mendengar arahan, mendengar pimpinan, mendengar nasihat, mendengar pengajaran untuk dilakukan, ditaati dan dilakukan. Salah mendengar instruksi, salah jalan. Seperti tadi. Saya salah melihat instruksi, bukan saya, Google salah memberikan instruksi kepada saya, maka saya tidak sampai pada tujuan. Dan orang yang saya tanya, yaitu Bapak Gembala sendiri, pun bingung. Lah, kalau beliau bingung, saya juga bingung. Jadi kami sama-sama bingung. Ya. Ingat, salah mendengar, salah menaati instruksi, salah melakukan. Tapi gembala-gembala ini, saya yakin mereka mendengar instruksi yang baik. Akhirnya mereka pergi kemana? Ke Bethlehem. Kenapa di Bethlehem? Ya, kenapa harus Bethlehem? Kenapa kita harus pergi ke Bethlehem? Yesaya mengatakan, Mika menubuatkan bahwa di Bethlehem, tempat yang kecil, namun di situ akan lahir seorang raja. Hal yang penting, Bethlehem itu menjadi penting. Bethlehem itu berarti dalam bahasa Ibrani, Bet, rumah, lehem, roti. Rumah roti. Berarti kalau rumah roti banyak rotinya kan? Betul apa betul? Kalau rumah kopi banyak. Kalau rumah piong ya, pokoknya apa yang ada di atas meja, ikan itu. Ini rumah roti. Makanan pokok orang Israel adalah roti. Mertua saya ada pabrik roti. Dulu saya kurus kerempeng. Akibat ragi roti, saya melebar ke kiri dan ke kanan. Ada ketersediaan. Amin. Ada berkat Tuhan di situ. Ada kecukupan. Ada makanan. Nah, tapi dalam bahasa Arab beda lagi. Bethlehem itu, Bayit, itu rumah. Al-Lahm. Coba sebut Al-Lahm. Itu berarti daging. Jadi Bethlehem itu rumah daging. Banyak dagingnya. Ya, kayak saya ini banyak lemaknya. Ya. Banyak dagingnya, ada ketersediaan. Tapi bukan itu yang menjadi penting. Karena di Bethlehem ini dia telah lahir bagi kita juru selamat. Siapa? Kristus, Tuhan. Kristus dan Tuhan yang sanggup menyelamatkan kita. Ini berita yang sangat-sangat penting, bahwa di Bethlehem telah lahir seorang raja. Kristus adalah raja. Bukan raja sembarangan. Raja di atas segala raja. Kenapa saya katakan bukan raja sembarangan? Karena surga yang menyatakannya. Betul kan? Surga yang memberitakannya. Beda kalau Pak Enos yang memberitakan kepada saya. Mungkin saya masih pertimbangkan. Tapi ini malaikat Tuhan. Surga yang memberitakan. Jadi ketika para gembala ini pergi ke Bethlehem,
mereka melakukan seperti apa yang disampaikan oleh malaikat, bahwa mereka akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus kain lampin dalam palungan. Dan mereka berjumpa dengan siapa? Raja di atas segala raja. Berarti kalau seorang raja, dia punya kekuasaan, amin. Dia punya kedaulatan, amin. Dia yang tugas seorang raja apa? Memelihara rakyatnya, amin. Betul kan? Bahwa kita ini adalah warga kerajaan Allah, karena Allah kita adalah sang raja. Berarti jangan khawatir. Jangan khawatir. Nah, kenapa saya katakan seorang raja? Coba baca. Ini salah satu peneguhan bagi kita. Coba baca dalam Yesaya pasal yang ke-9. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-6. Yesaya 9 ayat yang ke-6. Tidak akan lama lagi saya selesai. Karena memang saya makan malam itu jam 5 bolehlah. Ya. Oke. Yesaya pasal 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas. Katakan, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Bahunya siapa ini? Di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang. Penasehat ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Raja damai. Siapa yang dikenal sebagai Raja damai? Yesus. Bahwa lambang pemerintahan, berarti kuasa pemerintahan ada di atas bahunya. Pak Enos ini gembala dan juga pegawai negeri sipil, betul kan Pak? Kalau pakai atribut-atribut di sini berarti apa Pak? Penguasa kan? Betul kan? Ada bintang berapa Bapak Ibu mau? Bintang 7? Atau bintang 13? Itu punya sakit kepala ya. Lambang pemerintahan berarti apa yang disampaikan oleh malaikat itu benar. Bahwa di Bethlehem seorang raja telah lahir. Allah yang kita sembah, Yesus yang kita sembah, dia memang juru selamat. Tapi lebih daripada itu, dia adalah raja. Juru selamat artinya apa? Tukang kasih selamat kan? Betul kan? Halo? Kalau juru mudi? Tukang juru apa lagi? Juru potret? Fotografer. Juru masak. Juru itu berarti tukang apa? Bisa disebut sebagai penolong. Allah kita, Yesus, bukan hanya sekedar penolong. Ada orang yang mengatakan, penolong itu seperti ini. Mah, tolong dulu bikinkan kopi. Mah, tolong dulu, papa lapar masakan mie. Apakah seperti itu? Atau seringkali orang Kristen ini berdoa, Tuhan tolong jaga rumah kami. Tuhan tolong jaga anak-anak kami. Emangnya Tuhan itu security, satpam. Betul kan? Iya kan? Makanya pemahaman kita sebagai orang Kristen, kalau hanya menganggap Yesus sebagai juru selamat, hanya begitu-begitu iman kita. Memang benar Yesus juru selamat. Betul kan? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Tapi kan tidak titik di situ.
yaitu siapa penyelamat yang luar biasa, yang agung, yang dahsyat? Raja. Betul kan? Hanya seorang raja yang bisa menyelamatkan umatnya. Dia bukan tukang saja. Dia bukan penolong saja. Tapi memang dia memang penyelamat, pembela umatnya. Seorang raja akan berperang dan dia akan ada di paling depan. Betul kan? Memimpin untuk pasukannya. Melawan para penjajah dan sebagainya. Iblis telah ditaklukkan di bawah kaki Yesus. Iblis bukan lagi sparring partnernya Yesus. Iblis itu sparring partnernya orang percaya. Karena iblis telah dikalahkan. Tapi ketika kita melawan kuasa kegelapan, kuasa jahat, iblis, Yesus menggantikan kita untuk berperang. Bahkan dikatakan, Roma 8 berkata, kita lebih daripada pemenang. Karena Yesus bukan hanya sekedar juru selamat. Yesus adalah Raja. Yang kedua, Yesus itu Tuhan. Apa arti Tuhan? Dalam bahasa Yunani, Kurios. Dia yang empunya semuanya. Dia penguasa segala-galanya. Dia Tuhan. Berarti dia pemegang semuanya. Betul kan? Kita punya Allah yang bukan ecek-ecek. Kita punya Allah yang luar biasa. Makanya kita janji, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada yang di engkau, tiada seperti engkau. Kenapa? Karena dia Raja, dia Tuhan. Ini yang terakhir. Ketika para gembala berjumpa dengan Yesus, seperti yang disampaikan oleh malaikat. Apa yang dikatakan ayat yang ke-20 tadi? Lukas 2 ayat yang ke-20. Ya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil apa? Memuji dan memuliakan Allah. Tadi mereka mendengar malaikat bernyanyi, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Mereka hanya mendengar malaikat bernyanyi. Tapi setelah mereka mengalami perjumpaan dengan juru selamat, yaitu Kristus Tuhan, mereka pulang sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena apa? Segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Apa arti lihat? Lihat itu melihat. Tetapi juga yang kedua, melihat untuk mengetahui. Jadi bukan hanya sekedar mendengar, tetapi mendengar untuk lebih memahami. Pemahaman itu penting. Pemahaman itu akan mengubah paradigma kita. Malaikat yang datang hanya untuk gembala-gembala datang untuk membuktikan ketika mereka berjumpa dengan Yesus, ada terjadi perubahan dalam hidup mereka. Betul kan? Mereka kembali dengan apa? Ada pujian. Bahkan mereka memberikan kemuliaan. Hal yang mulia itu berarti hanya bagi sang raja saja. Kemuliaan itu berbicara tentang orang yang mempunyai kedudukan strata sosial yang paling tinggi. Betul kan? Siapa yang paling tinggi dalam kehidupan? Ini dia yang menjadi pertanyaannya. Apakah engkau atau Tuhan? Atau iblis?
Siapa yang paling kau dengarkan dalam kehidupan? Ini menjadi pertanyaan. Kalau engkau mau mengalami perubahan kehidupan yang luar biasa dalam Kristus, siapa yang menjadi prioritas dalam kehidupanmu? Itu sangat menentukan. Halo? Halo? Siapa prioritas? Siapa yang paling utama dalam kehidupanmu? Kita janjikan yang terutama di dalam hidup ini. Aha, kemudian jadi pertanyaan, betulkah? Atau yang terutama di dalam hidup ini, tedong bonga. Saleko. Apa lagi? Ya? Budu. Halo? Pekerjaankah? Harta kekayaankah? Ini menentukan. Biar pada sore hari ini, sudah sore kan Bapak Ibu? Ya. Alami perjumpaan dengan Yesus. Bapak Ibu telah mendengar firman Tuhan. Sekarang alami perjumpaan. Mendengar untuk memahami. Ini menjadi hal yang sangat penting. Firman Tuhan telah disampaikan. Dengar. Tapi itu harus mengubah kehidupan kita. Kenapa jadi takut? Orang suka kalah dalam masalah, dalam persoalan. Kenapa? Padahal Tuhan telah berjanji memberikan kemenangan. Sebab Dia Raja, Dia Tuhan. Tapi masih banyak orang Kristen yang suka terpuruk, tiada pengharapan. Takut mati. Padahal sebenarnya, kalau kita berjumpa dengan Yesus, Yesus menjadi Raja atas kehidupan kita. Yesus menjadi Tuhan atas kehidupan kita. Kita tidak takut lagi. Karena Alkitab berkata, Dia yang memegang tangan kanan kita dan memberikan kemenangan. Bahkan 7 kali orang benar jatuh, tidak akan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan yang menopang. Kita punya Tuhan, Raja yang dahsyat, yang luar biasa. Bukan manusia. Tapi Dia Allah yang rela untuk berdiam dalam kemanusiaan. Sang Firman mengenakan daging. Inkarnasi. Dialah Yesus. Maka nama Yesus itu baru diberikan 8 hari setelah lahir. Betul kan? Dia Immanuel. Dia Allah Immanuel. Biar pada sore hari ini, jangan hiraukan kiri kananmu. Bapak Ibu yang ingin berjumpa secara pribadi dengan Yesus, Raja dan Tuhan itu, datang, minta, katakan, Tuhan, aku butuh Engkau. Aku butuh Engkau. Karena kita butuh pimpinan Tuhan. Kita butuh nasihat Tuhan. Kita butuh penyertaan Tuhan. Oh, penyertaan Tuhan itu sempurna. Pimpinan Tuhan itu sempurna. Sehingga ketika ada masalah persoalan dalam kehidupan ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tuhan sanggup. Tuhan yang sanggup. Bahkan Bapak Gembala telah mengalami mujizat yang luar biasa.
Siapa yang sangka? Yang masangka memang. Seharusnya secara mata terlihat. Dia seharusnya sudah kembali. Tapi keajaiban Tuhan. Makanya dikatakan penasehat ajaib. Ajaib. Allah yang membuat keajaiban. Dia ajaib. Keajaibannya membuat dia jadi manusia. Ajaib, betul kan? Keajaibannya membuat laut terbelah. Keajaibannya membuat 5 ketul roti, 2 ekor ikan bisa dimakan oleh ribuan orang. Allah kita sang pembuat keajaiban. Siapa yang membutuhkan keajaiban? Taruh tanganmu di dada. Katakan sama-sama saya. Tuhan Yesus, hari ini saya mendengar firman-Mu. Engkau adalah Raja dan Tuhan yang menjadi juru selamat dalam kehidupanku. Tuhan, aku butuh Engkau. Aku butuh Engkau, Yesus. Aku butuh keajaiban-keajaiban-Mu. Biar keajaiban mujizat itu terjadi dalam kehidupanku. Yang sakit disembuhkan. Yang sakit dipulihkan. Yang berbeban berat diberikan kelegaan. Yang punya masalah diberikan jalan keluar. Ada kelepasan, ada pembebasan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini, katakan saat ini, aku menjadikan Yesus Kristus Tuhan sebagai Raja dalam kehidupanku. Sebagai Tuhan dalam kehidupanku. Ini hidupku Tuhan. Kupersembahkan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini aku hidup berkemenangan. Bahkan lebih dari pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang ajaib. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.